Hati yang gembira adalah obat. Bersukacita obat yang manjur. Tuhan kehendaki kita tetap bersukacita, karena Tuhan baik mengasihi kita. Oh, yeah. Ingat kasih Tuhan, hatiku gembira. Ingat pertolongannya, hatiku bersukacita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagiku, bagimu, bagi kita semua. Mari puji Yesus, mari tinggikan Dia, sebab Dia yang beri sukacita surga. Yuk bersukacita, mari bergandeng tangan, mari kabarkan sukacita. Oh yeah, shala la 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 la, shana na 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 na. Hati yang gembira adalah obat. Bersukacita obat yang manjur. Tuhan kehendaki kita tetap bersukacita, karena Tuhan baik mengasihi kita. Ingat kasih Tuhan, hatiku gembira. Ingat pertolongannya, hatiku bersukacita. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagimu, bagiku, bagi kita semua. Mari puji Yesus, mari tinggikan Dia, sebab Dia yang beri sukacita kekal. Shalom semuanya, puji Tuhan. Yuk bersukacita, mari bergandeng tangan. Kita akan shalom ya, puji Tuhan. Sukacita. Baik. Ya. Baik, puji Tuhan, kita ada dalam doa pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Kita akan kembali menyembah Tuhan, kita akan muliakan Dia, kita bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan ya, puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Sebelum kita berdoa, bukan dengan kekuatanku, dalam jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopang ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
mengakui bahwa kalau kita ada sebagaimana ada hanya oleh karena anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Tidak ada yang bisa menyombongkan diri di tempat ini, karena semua kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Semua kami adalah orang-orang yang tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Kemuliaan yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kami adalah sebuah beban, tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kasih-Mu luar biasa. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam perjuangan hidup kami, di dalam memperjuangkan keluarga kami Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk memeliharakan kesatuan, untuk sehati, sepikir, setujuan. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang menyatukan kami. Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita mensyukuri untuk kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih setia-Nya, acap kali kita ada dalam perjuangan kesulitan hidup, kita begitu takut untuk melangkah oleh karena ketidakpastian yang ada di depan kita. Tetapi saat-saat seperti itu adalah hal-hal yang sangat menyehatkan rohani kita, karena dengan demikian kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bisa kita akui bahwa kapan kita mulai mendekat kepada Tuhan, salah satunya adalah ketika kita memiliki kesulitan hidup ini. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan menunjukkan penyertaan-Nya melalui persoalan hidup. Karena tanpa persoalan hidup, orang tidak membutuhkan Tuhan. Tanpa persoalan hidup, maka Tuhan yang Maha Penolong itu tidak terlalu terlihat di dalam hidup kita. Tetapi kapan waktu kita mendapatkan kesulitan, jalan buntu, permasalahan hidup, permasalahan kesehatan, masa depan, dan juga ketiadaan yang ada dalam hidup kita, disitulah peran Tuhan mulai terasa. Dan pada akhirnya kita mengatakan bahwa tidak akan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kita, Dia tak pernah tinggalkan kita. Meski langit tampak suram, awan gelap yang senantiasa menghadang, tetapi kita percaya kita boleh menghadapi badai, melewati gelombang bersama Tuhan saja. Mari
Mari naikkan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghalang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau seringkali Engkau meluputkan kami daripada yang seharusnya kami alami Tuhan. Karena segemas-gemasnya Tuhan terhadap tingkah laku kami sebagai orang-orang yang mendukakan hati-Mu Tuhan, tetaplah kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang pilihan yang telah Engkau tebus. Ampuni setiap kami Tuhan, ampunilah setiap kesalahan. Hanya Engkaulah yang menjadi sandaran, hanya Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup ini. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Engkau yang berkuasa. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan,
Terima kasih ya Tuhan, Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang mengikut di dalam doa malam hari Tuhan, kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan menjamah segenap hidup mereka, Tuhan menjamah segenap hati mereka. Kau yang memutihkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal. Namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Sekali lagi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Terima kasih ya Tuhan, Kau mengatakan bahwa bila kami tetap kuat menghadapi segala penderitaan, karena semua umat di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Bila kami tidak berlarut-larut dengan penderitaan kami Tuhan, dengan kekecewaan dan amarah yang melekat dalam setiap hati kami, karena itu akan mengganggu kesehatan rohani maupun jasmani kami Tuhan. Banyak perkara sia-sia, pikiran, tindakan kami yang terus mengungkit masa-masa lalu kami yang kelam, sehingga membuat hati ini tidak mudah terhibur, membuat jiwa kami selalu mengalami duka,
Tetapi kami mengucap syukur Tuhan bahwa Roh Kudus yang menasihati kami, yang menghibur kami, yang senantiasa berkata, mari pandang hari ini ke depan. Apa yang lebih baik, apa yang terbaik, apa yang bernilai untuk diberikan kepada Sang Khalik yang telah memberikan anugerahnya yang cukup besar. Malam hari ini Tuhan, selidiki setiap hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh diberkati, dan biarlah doa-doa malam kami ini boleh memberkati dan menguatkan roh kami, iman kami semakin mantap untuk semakin menghargai waktu yang ada. Dan perkenankanlah Tuhan kami persekutuan Jemaat GBS 56 bersama-sama on air melalui udara Tuhan, tetapi kami menyatukan roh kami, hati kami Tuhan, karena dengan demikian Tuhan kami bisa bersua satu dengan yang lain. Kiranya segala gangguan-gangguan tidak menjadi masalah buat kami untuk tetap tekun setia. Kami dengar-dengaran akan hadirat-Mu Tuhan. Kapan waktu Tuhan membisikkan sesuatu dalam hati kami mendengar. Kami tidak terlalu sibuk dengan memikirkan hal-hal yang sia-sia, memikirkan masalah ketakutan, kekhawatiran, yang Tuhan sudah nasihatkan bahwa kekhawatiran tidak pernah menambahi jalan hidup, dan hanya menambah ketakutan dan kekhawatiran yang terus berkembang menjadi sebuah dosa. Terima kasih ya Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya dan memberkati setiap yang mendengarkannya malam hari. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur dalam perjumpaan ini, dan saya mengingatkan kembali untuk 4 malam ke depan nanti para kelompok wilayah supaya saya berikan kesempatan untuk melayani present worship. Kalau memang tidak ada musik tidak apa-apa ya. Jadi melantunkan pujian kita bisa mengikuti kok ya. Jadi pemimpin penyembahan, silakan nanti tunjuk, kalau kami kan memang mengatur semuanya secara monolog begitu ya saya. Tetapi untuk wilayah nanti silakan doa pembukaan siapa, kemudian yang worship siapa, dan doa mau firman atau langsung dibawakan oleh yang membawakan renungan. Nah mungkin nanti saya kasih kisi-kisi lah renungan ya, supaya nggak melebar kemana-mana seperti materi komsel begitu ya. Jadi siapapun berani untuk menyampaikan, kemudian nanti ada doa syafaat oleh siapa gitu ya. Jadi usahakan anggota wilayah ya. Jadi tidak ada tamu undangan ya. Jadi wilayah A jangan mengundang wilayah mana enggak ya. Tapi saya ingin supaya setiap wilayah di kesempatan 4 malam ini boleh memberikan kontribusinya. Itu ya. Jadi bagaimana menyelenggarakannya, saya sudah kasih contoh yang begitu banyak dalam doa-doa malam sebelumnya, bahkan ya seperti itu ya. Baik, saya akan membacakan di dalam Matius pasal 3. Saya akan membaca ayat 8 sampai 11. Matius 3 ayat 8 sampai 11. Bunyinya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ini kata Yohanes, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus sangat penting karena kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi buah yang berasal dari
hasil pertobatan itu adalah ciri pertama, buah itu berasal dari Tuhan, pasti hal-hal yang rohani, tidak sekedar etika moral, pernah saya khotbahkan ini. Terus kemudian ada sebuah perubahan hidup lama, hidup yang baru. Nah, bukan tidak selalu kepada yang tadinya agama lain kemudian menjadi agama Kristen, perubahannya bukan itu perubahan agama, itu perubahan KTP. Kristen lahirnya sampai sekarang masih Kristen, tetapi belum tentu dia berubah. Itu saudara ya. Jadi perubahan sesuai pertobatan itu ya orang tidak bisa bilang, ya Pak memang saya itu sikap perilaku memang kasar, tetapi hati saya baik. Nah mesti diklarifikasi lagi, diuji ulang lagi, betul enggak buah hati itu benar-benar tercipta lewat ekspresi perbuatan dan perkataan, kan begitu ya. Tetapi menurut hemat saya, kalau memang orang hatinya baik, dia akan menjaga lewat perkataan dan perbuatan. Gitu ya. Nah kemudian Roh Kudus juga kita butuhkan untuk membuat kita itu tidak cuma berkata mengaku aku gitu loh. Saya sudah menjadi anggota gereja, sudah melayani, saya sudah dibaptiskan, dan merasa saya sudah bisa berbahasa roh, saya pernah mengusir setan dan sebagainya. Tetapi betul-betul status kita itu tidak cuma mengaku-aku. Kita mengakui Tuhan, oke. Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, Alkitab, kitabmu apa? Alkitab. Tempat ibadahmu apa? Gereja, gitu ya. Kemudian komunitasmu apa? Kelompok sel, gitu ya. Tetapi pertanyaan yang lanjut adalah apakah Tuhan mengakui kita, gitu. Sama halnya kamu kenal Pak Jokowi? Oh kenal. Siapa dia? Yaitu presiden. Nah, waktu kamu ketemu sama dia, kamu kenal dia, Pak Jokowi, gitu. Tetapi apakah Pak Jokowi menyapa Anda sebagai yang dikenal? Kan belum tentu. Nah, gitu. Jadi mengenal Tuhan itu penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita dikenal Tuhan. Dengan Roh Kudus kita semakin tahu bahwa saya ini memang tidak terlalu kenal dengan Tuhan, tidak terlalu dekat sama Tuhan. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Gitu. Dan kemudian apakah kita itu betul-betul mantap nantinya akan bisa setia sampai masuk surga, ya Roh Kudus kasih tahu sama hati kita bahwa engkau harus begini, harus begini. Nah, nanti kalau Roh Kudus tidak ada, itu nggak ada sinyal, gitu. Nggak ada sinyal, nggak ada yang kasih ingat di hati kita. Jadi kita mau melakukan yang baik atau melakukan yang jahat itu kayak sama saja, karena apa? Nggak ada sinyal gitu. Jadi membuat perbuatan baik yang bukan berasal dari buah pertobatan dan daripada Roh Tuhan itu ya sama halnya orang-orang baik yang ada di luar. Jadi mereka lakukan baik ya rasanya kayak gitu, lakukan jahat ya rasanya ya nggak ada, sama-sama nggak ada nilai dalam batin ini bagaimana, itu hanya ya saya baik, kemarin saya buruk gitu saja. Tetapi Roh Kudus mengingatkan itu, bahkan di luar nalar kita bahwa yang terbaik untuk Tuhan itu kadang-kadang memang tidak selalu moral itu. Kalau moral secara perkataan orang kata-katanya baik itu pasti orangnya baik. Nah itu moral kayak gitu. Tetapi kalau buah Roh Kudus nggak begitu. Artinya bahwa perkataan yang baik itu apakah rohnya baik atau tidak. Nah itu kita nantinya akan tidak bisa bersandiwara. Jadi integritas maksudnya. Roh Kudus juga kita butuhkan untuk menjadikan kita itu betul-betul ya Tuhan. Nah mungkin gambaran ginilah gambarannya, yang sederhana saja. Kalau kita betul-betul merasa bahwa kita itu betul-betul sudah diingatkan Roh Tuhan, dimetrekan dalam hati kita bahwa kita betul-betul orang pilihan, apakah kita takut mati enggak? Gitu aja ya. Ada orang takut mati karena memang anak-anak masih kecil, bukan itu maksudnya. Dia takut mati karena ada tanggung jawab yang harus diemban, bukan itu. Tetapi secara roh jujur, saudara.
Kalau hari ini Tuhan panggil kita, kita siap atau belum? Nah, Roh Kudus kasih ingat di sini. Kalau masih deg-degan, aduh, saya nanti diterima Tuhan atau enggak itu. Nah, itu ya ini ungkapan saya ini mungkin penting bagi saya, bagi kami juga, bagi jemaat Tuhan. Mungkin itu saja dulu ukurnya. Tuhan kalau malam hari ini saya kan udah tidur nih, habis itu besok nggak bangun. Tuhan panggil saya sudah siap enggak? Gitu. Ya, nah kalau sudah dikasih challenge seperti itu, terus kemudian malam hari ini nggak bisa tidur, aduh gimana? Besok mah tolong ya awasin saya lah, jaga malam gitu ya. Supaya apa kalau saya udah mulai ngorok atau gimana udah mulai gini, bangunin saya. Nah itu berarti pertanyaan. Gampang ya teman-teman semuanya. Jadi itu tips dari saya kalau memang kita merasa bahwa belum siap berarti Roh Kudus kasih tahu sama kita, kamu harus berbenah ini itu. Kamu mesti minta maaf, kamu jangan sombong-sombong lagi, kamu jangan suka menghakimi yang lain-lain lagi, jadilah yang hidup yang benar. Nah baru setelah itu kita bilang, malaikat maut silakan saja lah, kapan saya diambil saya sudah siap. Nah begitu ya, tetapi jangan cepat-cepat ya, masih banyak pekerjaan ya. Kita sudah selesai kegiatan, tentunya Natal masih ada di depan mata kita. Jangan cepat-cepat dulu ya. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, bahwa Roh Kudus itu membaptis kita dengan Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Nah, dengan api itu artinya Roh Kudus juga berperan untuk menyucikan kita. Jadi emas itu, perak itu, tembaga itu, biji besi itu, terus kemudian benda-benda cair yang berguna untuk bahan bakar itu semuanya mengalami proses pemurnian gitu ya. Jadi kalau saudara kemarin saya melihat tayangan ya. Jadi saya sebelumnya itu memang saya nggak pengen tahu tentang tembaga. Saya pikir tembaga itu termasuk besi ya. Itu udah ungkul gitu loh. Artinya didapat dari alam itu udah bentuknya ya kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi itu dari beberapa zat, beberapa unsur itu yang memang peluburannya banyak sekali. Ada beberapa step ya, kemarin saya lupa menghitung. Termasuk yang kita kenal besi. Itu ada biji besi. Berarti ada bijinya. Memang betul itu sampai kemurnian tembaga itu mulai dari 5%, 10%, 60%, 70%, 80%, 90%, sampai 99% yang kita lihat sebagai tembaga yang kuat itu ternyata mengalami proses yang begitu luar biasa. Roh Kudus menguji kita melalui baptisan api yang artinya kita diuji terus. Saya diuji, kita sedang diuji, sedang dipanaskan gitu loh. Supaya apa? Kalau besi itu karatnya supaya hilang dipanasi supaya rontok semuanya itu. Rontok semuanya dengan cara diamplas semuanya supaya tidak ada yang melekat di bodi besi itu, ketika dicat itu menjadi bagus gitu. Nah, kita juga begitu. Kalau Tuhan ingin memoles hidup kita, yang lama-lama karat-karat itu harus diruntuhkan dulu dengan air garam ya silakan. Tetapi yang jelas benda alam yang memang dipakai untuk menguji itu kebanyakan api ya. Itu saja saya sampaikan malam hari ini, kiranya terus kita semakin hidup berkenan di mata Tuhan. Saya akan berdoa supaya pelayanan besok bisa berlangsung dengan baik ya, supaya ini tidak menjadi beban yang bagaimana, tetapi di setiap wilayah ada orang-orang yang memang berperan untuk PW, apalagi yang lain itu ada semuanya ya. Sebab itu nanti PKS silahkan kalau memang ada kesulitan silahkan ke penilik ya, ketika ada nanti sounding ke gembala supaya kita covering gitu ya. Tetapi dimulai dari PKS masing-masing ya. Jadi penilik supaya silakan memberikan kesempatan kepada ketua selnya untuk bisa mengkoordinasi ini semuanya. Nggak berat Bapak Ibu ya.
Jadi itu saja supaya kita nanti, latihan 4 malam ini kalau oke, nanti doa malam berikutnya yang seminggu sekali itu nanti kita bagi per wilayah. Oke, siap ya. Nanti kalau memang membutuhkan satu alat audio yang memang lebih bagus, nanti kita akan usahakan ya, supaya ini kan suaranya bagus gitu ya, bisa masuk dengan lebih jernih begitu ya. Nanti saya kasih tutorial atau kita beli alat-alat yang sederhana untuk wilayah gitu ya. Kalau memang membutuhkan itu. Tetapi saya pikir smartphone itu asal kita dekat ke handphonenya itu sudah bagus kok ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa dan sebelumnya kita naikkan pujian tadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Kami percaya Tuhan bahwa harta yang kami cari bukanlah harta dunia ini. Harta dunia adalah sebagai kendaraan saja untuk membuat kami hidup berkenan di mata Tuhan, terfasilitasi dengan berkat-berkat Tuhan. Tetapi harta dunia ini hanya kendaraan untuk menyimpan harta di surga yang akan kekal abadi. Kami sedang menguji, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti dan saksi supaya di kekekalan kami boleh melihat hasil dari jerih payah kami. Tuhan bilang bahwa barang siapa berjerih payah, dia dengan cucuran air mata, dia menabur dengan tetesan air mata, berlinang air mata, dan mereka akan membawa berkas-berkas dengan sukacita. Kami percaya bahwa perjuangan ini masih terus berlangsung. Berkati seluruh jemaat Tuhan GBS 56 dalam segala lika-liku, pernak-pernik kehidupan yang kadang ada di atas, kadang ada di bawah, di tengah, kadang mengalami sukacita luar biasa, tapi juga mengalami dukacita yang tak tertahankan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sedang menguji setiap kami. Kemurnian iman, kemurnian motivasi, kemurnian kesetiaan sampai akhir, sampai kami menjadi distatuskan layak untuk menerima mahkota abadi oleh karena kesetiaan. Dan tentunya kami harus berpikir secara keras, apakah kami sudah layak di hadapan Tuhan. Kami tidak sempurna, tetapi paling tidak Roh Kudus mengingatkan kami, memberikan sinyal kepada setiap kami, apakah kami siap untuk diterima di dalam kemah abadi. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sudah sembuh Tuhan pulihkan, yang mereka berupaya untuk menjaga kesehatan melalui cek medis, meminum obat-obat yang disarankan oleh dokter, dan apapun upaya yang mereka lakukan, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Karena semua orang tubuhnya baik ataupun tidak baik, sehat walafiat atau mengandung sakit penyakit, semua tubuh ini akan kami tinggalkan di dunia ini Tuhan. Dan semua orang sebagai orang-orang pilihan Tuhan akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tentunya inilah harapan kami Tuhan. Akhirnya kami bisa memutuskan tidak ada satu kekhawatiran tentang apa yang melekat dalam tubuh kami ini. Karena semua yang melekat ini akan hilang. Bahkan tidak itu saja, bumi, dunia, dan segala isinya akan lenyap. Oleh sebab itu kami harus menimbun harta di surga. Terima kasih, berkati wilayah-wilayah yang besok akan bertugas 4 malam ke depan ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya setiap wilayah juga berperan produktif, tidak
hanya dalam kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi di doa pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka semuanya. Apapun yang dibutuhkan oleh mereka diberkati dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami akan beristirahat. Berkat Tuhan untuk kita sekalian, berkat di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada